Mama masak apa nih? Mau buat mie rebus, Pak? Mengapa sih kalau merebus mie setelah airnya mendidih? Biar lebih cepat matang, Pak. Halo sahabat pelajar, selamat datang di pelajaran kimia bersama Rusada Putra. Sahabat pelajar, setelah kalian melihat tayangan percakapan tadi, nah mengapa kalau kita memasak mie instan, mie-nya itu dimasukkan setelah airnya mendidih? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari tentang kenaikan titik didih. Nah, masih ingatkah kalian jenis-jenis sifat koligatif larutan? Ya, sifat koligatif larutan ada 4 jenis. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Yang kedua, itu adalah penurunan titik beku. Yang ketiga adalah kenaikan titik didih. Dan yang keempat adalah tekanan osmosis. Nah, sifat koligatif larutan yang kita bahas kali ini adalah kenaikan titik didih. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah menentukan kenaikan titik didih dan titik didih larutan. Nah, sahabat pelajar, ketika kita merebus mie instan, ya, mie-nya kita masukkan setelah airnya mendidih. Nah, mengapa demikian? Nah, mie instan itu dimasukkan setelah air mendidih. Itu tujuannya adalah untuk memasaknya biar tidak terlalu lama. Nah, ketika kita misalnya memasak mie instan itu berbarengan dengan air yang dingin, maka proses memasaknya itu akan berlangsung lama. Titik didih merupakan suhu pada saat tekanan uap zat cair sama dengan tekanan udara luarnya. Ketika suatu pelarut, misalnya air, dipanaskan pada tekanan 1 atmosfer, maka akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, ini menandakan bahwa titik didih air adalah 100 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer. Nah, apabila pada air kita tambahkan hanya gula 1 molar, maka akan titik didihnya bisa menjadi 100,52 derajat Celcius. Hal ini disebabkan energi yang diperlukan untuk mendidihkan larutan itu akan lebih tinggi dibandingkan untuk mendidihkan pelarutnya. Nah, naiknya titik didih larutan dari pelarutnya dinyatakan dengan kenaikan titik didih. Ia dirumuskan dengan delta TB sama dengan TB dikurangi TB derajat. Nah, delta TB adalah kenaikan titik didih yang satuannya derajat Celcius. TB derajat adalah titik didih pelarutnya, satuannya juga derajat Celcius. TB adalah titik didih larutan yang juga satuannya derajat Celcius. Nah, kenaikan titik didih juga dipengaruhi oleh molalitas larutan yang dapat dirumuskan dengan delta TB sama dengan Kb kali molalitas, di mana Kb itu adalah konstanta kenaikan titik didih molal yang satuannya derajat Celcius per molal, sedangkan M di sana adalah molalitas yang satuannya M. Nah, berdasarkan pembelajaran kita kali ini, maka dapat disimpulkan bahwa ketika pelarut ditambahkan zat pelarut yang sukar menguap, maka akan terjadi kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih juga dipengaruhi oleh molalitas larutannya. Semakin besar molalitas larutan, maka semakin besar pula kenaikan titik didih. Nah, selanjutnya kita akan latihan soal terkait dengan kenaikan titik didih. Nah, perhatikan soal berikut ini. Sebanyak 1,8 gram glukosa Mr sama dengan 180 dilarutkan ke dalam 500 gram air.
Jika Kb air sama dengan 0,52 derajat Celcius per molal, tentukan kenaikan titik didih dan titik didih larutannya. Penyelesaiannya, pertama kita hitung dulu molalitasnya dengan rumus gram zat larut per mr larut kali 1000 per P, di mana P sama dengan massa zat pelarut, sehingga menjadi 1,8 dibagi 180 kali 1000 per 500 sama dengan 0,01 kali 2 sama dengan 0,02 molal. Nah, kenaikan titik didih atau delta Db dirumuskan dengan Kb kali molar, sehingga menjadi 0,52 kali 0,02 sama dengan 0,0104 derajat Celcius. Nah, untuk titik didih larutannya atau Tb sama dengan Tb derajat ditambah delta Tb. Karena pelarutnya adalah air, maka kita gunakan Tb derajatnya itu adalah 100 derajat Celcius ditambah 0,0104 derajat Celcius sama dengan 100,0104 derajat Celcius. Sahabat belajar, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa